Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di channel saya kembali. Eh, Hari ini saya akan menerangkan apa itu Microsoft Exchange. Microsoft Exchange itu adalah salah satu produk Microsoft yang terkait dengan email, jadi email server ya. Sebenarnya dia kaitannya dengan email server. Nah, sebenarnya kalau kita cek di internet itu ada banyak ya email server itu, ada yang bisa pakai Zimbra, pakai Lotus Domino, pakai yang lain, tapi yang terkenal itu Microsoft Exchange. Nah, Microsoft Exchange itu pada dasarnya konsepnya itu ada gini. Jadi konsep dasarnya itu ya sebenarnya ada apps, ada DB, apps, ada DB-nya, DB. Ya, sebenarnya ya hampir kayak aplikasi biasa saja. Kalau kita punya aplikasi yang running di PHP, itu ya hampir kayak gini aja, apps sama DB, cuman begini. Nah, kalau kita transformasi ya di dalam aplikasi ini, uh, ada apps, ada DB. Nah, kalau di dalam email itu ada orang pasti akan bingung sebenarnya diakses itu kok ada yang diakses oleh user, ada yang bagaimana sistemnya itu berjalan. Nah, mungkin saya terangkan dulu bagaimana apps dan DB ini diakses oleh user. Nah, nanti bagaimana mekanisme transportnya mungkin kita terangkan belakangan dulu ya. Jadi kalau di dalam Exchange itu ada komponen utama apps dan DB-nya. Nah, apps-nya itu ini berupa ini apps-nya, gambarnya biar bersih. Apps-nya itu ini kita menyebutnya CAS, Client Access Server. CAS. Terus dan satu lagi kita nyebutnya mailbox ya, mailbox. DB-nya itu mailbox. Oh, ini mailbox. Untuk mailbox. DB kita nyebutnya DB. Database, mailbox database ya. Database mailbox. Nah, di dalam database mailbox itu ada beberapa email. Jadi tempat nyimpan emailnya itu ada beberapa, ini terdiri dari beberapa email ya. Email user. Nah, itu disimpannya di sini. Wah. Nah, jadi ini seperti ini. Nah, bisa juga ini database-nya itu bisa banyak juga. Kita bisa duplicate di sebelah sini. Jadi bisa banyak di sini. Nah, bentuknya seperti ini gambarnya ya. Jadi kalau orang akses dari Outlook itu aksesnya kemana? Nah, ini ada Outlook misalnya, ini Outlook, Microsoft Outlook. Nah, aksesnya ke sini. Ke CAS karena dia sifatnya client access. Jadi klien aksesnya ke CAS, client access server. Nah, ada lagi misalnya website pakai webmail. Nah, webmail itu juga di sini levelnya, kita akses webmail. Nah, aksesnya ini secara diakses usernya ke sini juga, ke CAS ini. Oke. Nah, di dalam CAS itu ya ini sebenarnya server-server sendiri ya, masing-masing itu punya server sendiri. Ini server sendiri. Nah, di dalam CAS itu
kita juga bisa install namanya Hub Transport, Nah, Hub Transport ini yang mengkomunikasikan, ini salah satu modulnya ya. Hub Transport itu salah satu modul yang mengkomunikasikan bagaimana email itu tertransfer email itu transfer dari luar ke dalam, atau dari dalam ke luar. Jadi kalau gambar begini, begini. Nah, coba saya kotakin. Ya, ini email ya, email servernya. Nah, ini ceritanya. Ini tadi kan cerita kita bagaimana user mengakses ya lewat CAS ini. Di dalamnya ada modul namanya Hub Transport. Nah, bagaimana berkomunikasi dengan email-email dari luar? Kalau ini email luar, misalnya ini dari Gmail gitu ya, Gmail. Terus di sini ada Yahoo, yang kenal ya, email Yahoo, Yahoo. Ini @gmail. Nah, gimana komunikasinya misalnya incoming email? Nah, kita itu kalau di dalam Exchange itu ada namanya Edge server namanya. Edge server. Nah, Edge server. Jadi kalau dia masuk dari sini dari Gmail diterima oleh Edge server, kemudian dia akan masuk ke CAS. Ke Hub Transport ya, yang biasanya dipasang jadi satu sama CAS ini servernya. Nah, terus kemudian user mengakses. Nah, begitu sudah masuk ke CAS ini, Hub Transport yang merupakan modul di sini, dia akan kesimpan di mailbox. Nah, begitu pula kalau ketika orang mengirim keluar dari CAS, dari misal orang ngirim email keluar ya, dia akan kesimpan di database juga. Habis itu dari Hub Transport itu akan di routing ke namanya Edge server juga. Ini ada Edge server keluar. Ada Edge server keluar. Nah, ini. Nah, dari Hub Transport tadi masuk ke sini nih, email itu terkirim keluar loh begini. Kemudian diantrikanlah ke sini, ke Yahoo. Misalnya orang mau ngirim ke Yahoo atau ke mana, bentuknya seperti ini. Secara simpel seperti ini. Nah, ini gambaran simpelnya. Tapi seiring berkembangnya waktu, orang-orang biasanya juga kadang itu menambahkan di sini, nambahin anti spam di sebelah ini. Ada yang pakai EMSVA produknya Trend Micro, ada yang pakai Iron Mail, bukan Iron Man lah yang penting. Nah, mereka nambahin gini, anti spam incoming ataupun outgoingnya untuk mencegah spam masuk. Sebenarnya pakai bawaan Microsoft sendiri yang Edge server ini sudah ada, tapi kurang afdol katanya. Jadi kadang perlu menambahkan namanya anti spam di sebelah sini, anti spam. Di sini juga ada anti spam. Nah, ya begitu. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ada anti spamnya, kirim ke sini. Ini sebenarnya seperti itu. Nah, selain diakses oleh webmail dan Outlook, ada beberapa company itu bagaimana mereka mengirimkan aplikasi email dari satu aplikasi, misalnya untuk bikin notifikasi atau alarm. Nah, mereka bikin ini, jadi memanfaatkan port ini, bisa menggunakan Hub Transport dengan port 25 ya. Misalnya di sini ada apps
kita punya satu apps lain ya, misalnya kita bangun pakai web server ini ada apps yang running menggunakan PHP apa aja, saya ingatnya PHP apa aja, Tomcat atau aplikasi lain lah. Dia biasanya memanfaatkan fitur namanya SMTP relay untuk ngirim ke transport ini. Hub transport mereka relay SMTP relay. Nah ini bisa direstrik menggunakan autentikasi ya, ini nih aksesnya seperti ini, orang ngirimnya ke sini bisa direstrik by IP atau username. Nah ini Microsoft Exchange ya, sekilas gambarnya seperti ini. Nah Microsoft Exchange itu secara diinstalnya juga punya syarat juga, dia harus punya AD Active Directory untuk autentikasinya ya. Nah di sini ada AD, jadi waktu sebelum install dia minta for AD-nya di mana, Active Directory. Ini fungsi Active Directory-nya ya untuk nyimpen ini. Waktu install autentikasi, jadi orang akses ke lewat Outlook, webmail atau lewat sini pun mereka harus autentikasi ke Active Directory. Autentikasi di sini ada username password, sehingga satu paket ya, Active Directory dan Microsoft Exchange. Nah ini mungkin sekilas gambarannya rekan-rekan. Nah mungkin di lain waktu akan saya terangkan terkait bagaimana Office 365 berjalan ya, dengan Microsoft Exchange hybrid atau dengan Active Directory yang ada di internal dan di internet. Nah ini sekilas begini. Nah ini gambaran simpelnya. Sebenarnya ketika yang seperti tadi ya, ada anti spam bisa di custom tambahin lagi. Misalnya ini casnya casnya ini juga bisa banyak di balancing. Jadi misalnya casnya itu jadi dibesarin gitu ya. Ini coba tak besarin ya. Ini misalnya casnya itu digedein, jadi dalam satu cas itu bisa terdiri dari, misalnya casnya kan gini nih, kita bisa pasang di sini ada banyak server di sini. Terus kemudian nanti bisa di load balancing pakai F5 atau pakai LP ya, load balancing pakai Citrix NetScaler ya, F5 NetScaler atau lain-lainnya. Ini bisa dimanfaatkan fitur itu tadi. Nah ini seperti itu, jadi cas itu bisa di balancing ya, karena ini running di port 443. Jadi kalau orang akses biasanya HTTPS misalnya webmail.company.co.id begini. Nah nanti kebuka username sama password, entah jadi bisa di custom rekan-rekan cas itu. Nah ini untuk klien akses. Nah hub transport misalnya juga di balancing, tapi memang agak ribet ya untuk balancing hub transport, karena harus satu VLAN khusus ya yang bisa menggunakan NetScaler. Saya belum tahu kalau F5. Nah ini sekilas ya, kalau port 25 mestinya bisa ya, bisa juga F5 port NetScaler. Nah, tapi ini kebanyakan di balancing itu casnya, jadi klien aksesnya yang port 443 nya seperti itu. Nah kalau ini jelasin gambar ini sebenarnya ya, yang gambar kecil ini loh. Nah yang ini loh, misalnya cas, gambar ini begini. Client access server, cas. Di sini ada banyak server, bisa seperti itu. Nah kalau mailbox bisa lebih banyak juga, tergantung. Kita bisa dengan banyak perkembangannya sekarang itu, mailbox tuh bisa antar database, bisa copy CCR, apalagi ya bos. Jadi kita bisa antar site punya mailbox. Jadi kalau database di salah satu data center mati, di sebelahnya juga bisa diaktifkan seperti itu.
Mungkin itu ya sekilas ya, semoga bermanfaat video yang saya buat pengenalan awalnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.